Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peserta didik, anak-anak yang Bapak cintai, PKBM Tunas Baru ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menulis surat lamaran kerja. Nah, ini sih memang khusus untuk paket C untuk tingkat akhir. Tetapi tidak apa-apa untuk paket A dan paket B juga untuk belajar berkaitan tentang menulis surat lamaran kerja. Nah, secara garis besar adik-adik ya, ini bisa adik-adik lihat di atas ya. Itu contohnya ya, contoh dari surat lamaran kerja. Banyak model dan sebagainya, cuman Bapak ambil contoh yang dari Kemendikbud, dari modul. Oke, sebelum kita masuk mempelajari bagaimana cara menulis, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari surat lamaran kerja. Siapa tahu nanti ditanya oleh perusahaan, apa sih surat lamaran kerja itu? Nah, apa menurut kalian? Boleh tulis komentar. Nah, surat lamaran kerja itu ya adalah surat resmi yang dibuat oleh pelamar. Nah, pelamar itu berarti kita yang mau mengajukan ya. Kepada siapa? Kepada lembaga atau perusahaan pihak kedua. Ya, mengajukan apa? Mengajukan diri kita untuk menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Nah, menggunakan surat. Jadi, surat lamaran kerja itu adalah surat resmi. Gitu ya. Nanti surat resmi ini kalian ajukan ke perusahaan. Nah, di dalam surat lamaran kerja ini isinya apa? Isinya adalah memperkenalkan diri kita, diri pelamar ya, kepada perusahaan agar perusahaan itu tertarik kepada kita untuk apa nih? Betul. Untuk kita itu diterima menjadi karyawan. Oke, selanjutnya ya, nah ini bisa kalian lihat di atas ya, itu adalah surat lamaran kerjanya itu ya, contohnya. Nah, jadi surat lamaran kerja itu ada beberapa struktur sistematik ya yang harus ditulis, tidak boleh bisa diubah. Pertama, nah ditulis ya, dicatat ya. Pertama adalah tempat tanggal pembuatan surat lamaran kerja. Nah, adanya paling pertama, nah itu ada ya kan di atas, Nganjuk 27 Juni 2020. Lalu seterusnya ada perihal dan hal. Nah, ini enggak dicantumkan, tidak apa-apa. Selanjutnya ada apa? Alamat surat namanya. Alamat surat. Yang mana alamat surat itu? Ya TH, Kepala Personalia PT Bugis Surabaya, Jalan Raya Bungur nomor 9 Surabaya. Nah, itu yang disebut dengan alamat surat. Nah, dalam penulisannya ya TH ini bener kayak gini ya, Y-nya besar, TH-nya kecil, jangan T sama H-nya besar juga. Karena apa? Karena ini adalah bentuk akronim, bukan singkatan. Itu ya, kalau bentuk akronim ya cukup berarti yang pertamanya saja yang besar. Kecuali kalau singkatan, nah baru besar semuanya. Ya, TH itu kepanjangan dari yang terhormat ya. Nah, kasih titik Kepala Personalia. Nah, jadi nanti itunya bisa berubah gitu ya. Kepala Personalia bisa siapa saja yang di bagian penerimaan itu. Kalau misalnya di sekolah misalnya ya ke kurikulum atau ke PSDM atau ke dinas pendidikan sama ke PSDM. Nah, lalu tulis nama PT-nya, nama perusahaannya atau nama lembaganya yang mau kalian ajukan untuk menjadi karyawan di sana. Ajukan. Terus di bawahnya, paling bawah adalah alamatnya, di mana alamat perusahaan yang ingin kalian lamar gitu ya. Lalu ke bawahnya
sebutkan salam pembuka namanya. Mana salam pembuka itu? Itu dengan hormat. Dengan hormat itu adalah salam pembuka. Oke ya. Nah, itu yang dengan hormat itu yang bisa kalian lihat di atas itu namanya adalah salam pembuka. Oke, selanjutnya setelah salam pembuka ada tuh berdasarkan iklan yang dimuat. Nah, itu adalah alinea. Alinea pembuka. Ya. Alinea pembuka itu isinya tentang kalian mengetahui dari mana lowongan pekerjaan itu. Nah, di situ berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian umum Kompas. Nah, berarti si pelamar ini mengetahui informasi lowongan di PT Bugis Surabaya itu dari apa? Ya, betul. Dari media elektronik dari harian Kompas pada tanggal 20 Juli 2020. Nah, disebutkan lowongannya apa? Itu ya, tenaga pemasaran. Nah, terus saya bertanda tangan di bawah ini. Nah, setelah itu, setelah alinea pembuka ada namanya apa? Ya, betul. Identitas diri. Identitas diri itu terdiri dari apa? Nama, tuh, tempat tanggal lahir kalian, alamat, pendidikan. Masukkan lagi satu lagi, nomor handphone kalian. Betul. Nanti supaya biar perusahaan kalau perusahaan minat bisa langsung menghubungi kalian melalui nomor handphone yang kalian cantumkan. Pastinya nomor handphonenya harus aktif. Betul sekali. Itu ya, itu buat identitas diri. Oh iya, pendidikannya tuh ada pendidikannya disebutkan. Pendidikannya apa nih? Gak apa-apa, misalnya SMA paket C, gak apa-apa, SMK paket C, tunas baru mandiri. Kita harus bangga gitu ya, harus bangga alma mater kita, karena pekerjaan itu tidak dilihat dari lembaga manapun. Karena kalau kitanya pintar ya tetap aja dimanapun kita berada ya tetap aja kita itu pintar. Itu ya. Yang paling penting kalau bagi perusahaan itu bukan hanya pinternya, tetapi akhlak dan budi pekertinya, sopan santun, tata krama itu yang dicari oleh perusahaan. Oke, selanjutnya setelah identitas diri ada yang di bawahnya apa nih? Nah, betul, itu adalah alinea isi, maksud dan tujuannya. Nah, disebutkan dengan ini merupakan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan. Nah, maksudnya mah kita itu mau menawarkan diri sebagai apa? Sebagai pelamar. Nah, disebutkan di situ. Nah, alinea bisa dibaca sendiri di situ. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah itu ada poin apa? Betul, menyertakan lampiran. Apa saja yang akan dilampirkan? Misalnya daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidupnya dibuat, fotokopi ijazahnya, tulis di situ, fotokopi KTP-nya, fotokopi sertifikat kursus komputer atau yang lain-lain. Misalnya kursus menjahit, kursus ini, nah, sertakan di situ. Nah, untuk lampiran ya, yang lampiran ini yang daftar riwayat hidup dan sebagainya, ini bisa berubah, gitu ya. Bagaimana kalian memiliki sertifikat atau apa yang akan kalian kirim. Misalnya SKCK, di sananya membutuhkan SKCK, berarti harus cantumkan di situ SKCK, ya. Nilai perlu, nah ditampilkan juga, gitu ya, sesuai apa yang diminta oleh perusahaan, betul, ya. Terus yang terakhir setelah lampiran ada namanya salam, betul sekali, salam penutup. Nah, isinya bisa kalian lihat di sini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu yang disebut dengan salam penutup. Itu ya. Itu. Nah, terus terakhir di situ ada hormat saya. Ini ya. Hormat saya di atas. Hormat saya itu isinya apa? Ya, di bawahnya tambahkan nama kalian ya. Hormat saya. Misalnya siapa namanya? Misalnya Bambang, gitu ya.
Nah, itulah struktur teks surat lamaran kerja. Diulas kembali ya, bahwasanya pertama ada tempat tanggal pembuatan, kedua alamat surat ya, ketiga salam pembuka, keempat ada alenia pembuka, terus kelima ada identitas diri ya. Nah, di sini dibalik ya. Bagaimana sih sebenarnya, boleh saja. Terus ada alenia isi, ada ketujuh lampiran, kedelapan salam penutup, terakhir 9 apa? Tanda tangan dan nama terang. Ya, yang hormat saya ada nama kaliannya di bawah terus ditanda tangani. Nah, itulah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja kalau sudah kayak gini berarti kalian sudah jadi surat lamaran kerjanya. Bisa dikirimkan kemana? Ke perusahaan nanti kalau sudah lulus ya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat materi pembelajaran yang singkat ini. Oke, mudah-mudahan nanti setelah COVID coronanya selesai kita bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.